Pernahkah kamu memperhatikan telapak tanganmu secara benar-benar mendalam? Coba lihat sekarang, apakah kamu melihat tanda seperti huruf M yang terbentuk dari garis-garis tanganmu? Atau mungkin kamu melihat pola bulan sabit kecil di bawah jari atau di bagian tertentu dari tanganmu? Kalau iya, maka video ini adalah panggilan untukmu. Dan bukan kebetulan kamu menemukan pesan ini sekarang. Karena tanda-tanda seperti huruf M atau bulan sabit di tanganmu bukan sekadar pola acak. Itu adalah kode spiritual, sebuah simbol bahwa kamu memiliki peran penting dalam kebangkitan kesadaran, baik untuk dirimu sendiri maupun untuk orang-orang di sekitarmu. Orang-orang dengan tanda ini seringkali dilahirkan dengan intuisi tajam, daya pikat alami, dan koneksi kuat dengan dunia energi. Mereka memiliki kemampuan untuk melihat hal-hal yang tak terlihat oleh mata biasa, untuk merasakan getaran yang tak terucap, dan bahkan membawa energi penyembuhan di dalam dirinya. Namun di balik semua potensi besar itu, ada satu hal yang sangat banyak diabaikan. Satu hal yang seolah sepele, tapi bisa menjadi penghalang utama kebangkitanmu. Dan itu adalah apa yang kamu makan setiap hari. Terdengar sederhana, mungkin iya, tapi dampaknya bisa sangat dalam. Karena ketika kamu sudah membawa tanda panggilan spiritual di tubuhmu, maka tubuhmu bukan lagi sekadar wadah fisik. Ia menjadi saluran bagi energi ilahi, intuisi, dan kekuatan batin yang lebih tinggi. Dan sayangnya ada banyak makanan yang sangat umum kita temui setiap hari yang perlahan-lahan mengaburkan cahaya batinmu, melemahkan sensitivitasmu, dan mengunci potensi sejati dalam dirimu. Itulah mengapa kamu perlu mendengarkan ini sampai akhir. Kamu mungkin merasa akhir-akhir ini lebih mudah lelah, lebih sering bingung dengan arah hidup, merasa sulit fokus dalam meditasi atau doa, atau bahkan mengalami mimpi buruk, tekanan batin, dan suasana hati yang mudah berubah. Dan tanpa kamu sadari, bisa jadi itu bukan karena takdir, tapi karena apa yang kamu masukkan ke dalam tubuhmu sendiri. Orang-orang yang memiliki tanda M atau bulan sabit di tangan cenderung lebih sensitif terhadap energi luar, termasuk energi dari makanan. Mereka seperti spons yang mudah menyerap, bukan hanya rasa, tapi juga getaran dari setiap zat yang mereka konsumsi. Dan jika makanan yang mereka konsumsi memiliki energi rendah, penuh racun, atau berasal dari proses yang merusak keselarasan alam, maka tubuh mereka akan segera merespons. Bukan hanya dalam bentuk penyakit, tapi juga dalam bentuk gangguan spiritual, kebingungan, kehilangan arah, atau bahkan rasa hampa yang sulit dijelaskan. Tapi tenang, kita akan bahas semua itu satu persatu. Jenis makanan apa yang perlu kamu hindari, mengapa makanan tertentu bisa menjadi penghambat kebangkitanmu, dan bagaimana kamu bisa mulai mengganti pola makanmu agar mendukung perjalanan jiwamu. Semua akan dibahas setelah ini. Namun sebelum lanjut, izinkan aku bertanya, apakah kamu benar-benar siap untuk naik ke level berikutnya dalam hidupmu? Karena setelah kamu tahu kebenaran ini, kamu tak akan bisa berpura-pura tidak tahu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Kodam Sejati, ruang yang bukan sekadar tempat berbagi informasi, tetapi ruang untuk membuka kesadaran, menyentuh sisi terdalam jiwa, dan menyalakan kembali cahaya yang mungkin telah lama redup dalam dirimu. Ini bukan kebetulan. Kamu mendengarkan ini sekarang karena jiwamu sedang mencari jawaban. Dan lebih dalam dari itu, jiwamu sebenarnya sedang mengingat sesuatu. Sesuatu yang sudah ada dalam dirimu sejak lahir.
Sesuatu yang selama ini menunggu untuk diaktifkan kembali. Nama channel ini bukanlah yang utama. Yang utama adalah getaran yang kamu rasakan saat mendengarkan pesan ini. Karena ketika pesan ini sampai ke dalam hatimu dan membuatmu berpikir, merenung, bahkan merinding, itu artinya frekuensi kita sedang selaras. Dan itu adalah hal yang langka di dunia yang penuh distraksi ini. Channel ini kami hadirkan untukmu, untuk semua jiwa-jiwa yang sedang dalam perjalanan. Perjalanan mencari makna hidup yang lebih dari sekadar rutinitas, pekerjaan, atau pencapaian materi. Perjalanan untuk mengenali siapa diri kita sebenarnya dan bagaimana kita bisa menjalani hidup ini dengan lebih sadar, lebih ringan, lebih selaras. Jika kamu merasa bahwa dunia ini terkadang terasa terlalu bising, jika kamu sering merasa lelah secara batin, padahal secara fisik baik-baik saja, jika kamu pernah berpikir bahwa kamu berbeda dan belum menemukan tempat untuk merasa nyambung, maka disinilah tempatmu. Kami menyambutmu dengan hangat, bukan sebagai penonton, tapi sebagai sesama pengembara, sesama pencari, sesama jiwa yang sedang belajar. Dan jika kamu merasakan energi dari kata-kata ini, jika ada bagian kecil dalam hatimu yang berkata, "Ya, ini untukku," maka aku ingin mengajakmu untuk bergabung dalam perjalanan ini bersama channel Khodam Sejati. Silakan klik tombol like, bukan hanya sebagai bentuk dukungan, tapi sebagai tanda bahwa kamu menerima energi ini dengan terbuka. Tinggalkan komentar jika kamu punya pengalaman tentang tanda-tanda di tanganmu, tentang perubahan energi yang kamu alami, atau bahkan tentang pencarian yang sedang kamu jalani. Siapa tahu, suaramu bisa menjadi cermin bagi orang lain. Karena setiap komentar yang kamu tulis bisa menjadi cahaya untuk yang lain juga. Dan yang terpenting, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi. Bukan agar angka kami naik, tapi agar kamu tidak ketinggalan setiap pesan yang mungkin menjadi petunjuk penting dalam perjalananmu ke depan. Setiap video yang kami hadirkan bukan hanya sekadar tontonan. Kami menyusunnya dengan niat, dengan doa, dengan energi, agar setiap kata bisa menjadi jembatan yang menghubungkan kamu dengan diri sejati di balik lapisan-lapisan ego dan rutinitas dunia. Jadi sekali lagi, selamat datang dan terima kasih karena sudah membuka ruang dalam hatimu untuk menerima pesan ini. Sebelum kita menyelam lebih dalam, tarik napas perlahan dan hembuskan perlahan, pejamkan matamu sejenak, lalu ucapkan di dalam hati atau dengan suara yang lembut, "Saya terbuka terhadap kebangkitan batin. Saya siap melepaskan apapun yang menghalangi cahaya sejati dalam diri saya." Ulangi sekali lagi, "Saya adalah cahaya. Saya adalah kesadaran, dan saya memilih untuk hidup selaras dengan energi tertinggiku." Izinkan afirmasi ini mengalir dalam tubuhmu, karena kata-kata adalah kunci. Dan saat kamu mengucapkan dengan sepenuh hati, itu menjadi seperti getaran yang membuka gerbang kesadaran baru. Sekarang, mari kita masuk ke inti dari pesan ini. Apakah kamu benar-benar memahami apa arti dari tanda M atau bulan sabit yang ada di tanganmu? Mari kita bahas satu persatu. Tanda M. Jika kamu melihat huruf ini terbentuk dari garis kepala, garis hati, dan garis kehidupan, maka itu adalah simbol dari pemahaman mendalam, intuisi yang kuat, dan kemampuan membaca niat tersembunyi dari orang lain. Orang-orang dengan tanda M seringkali punya kemampuan merasakan sesuatu sebelum terjadi.
sering mendapat mimpi yang terasa nyata, bahkan bersifat profetik. Cenderung cepat memahami emosi orang lain tanpa perlu banyak kata. Sulit dibohongi, karena batin mereka seperti radar yang sangat peka terhadap kepalsuan. Namun sayangnya banyak orang dengan tanda ini meragukan dirinya sendiri. Mereka mengira semua itu hanya kebetulan, padahal mereka sedang menyangkal kode jiwa yang telah dibawa sejak lahir. Lalu bagaimana dengan tanda bulan sabit? Bulan sabit kecil biasanya terlihat di bawah jari telunjuk atau jari tengah. Adalah simbol koneksi dengan alam bawah sadar, dengan dunia mimpi, dimensi energi, dan bahkan kehidupan spiritual dari masa lampau. Orang-orang yang memiliki tanda bulan sabit seringkali merasa terhubung dengan alam secara sangat mendalam, mengalami mimpi yang berulang-ulang dan menyimpan pesan tersembunyi. Bisa menjadi penyembuh alami, entah lewat kata-kata, energi, atau kehadiran mereka sendiri. Memiliki jiwa tua, atau disebut juga old soul, yang membawa kebijaksanaan dari kehidupan sebelumnya. Jika kamu memiliki salah satu dari dua tanda ini, atau bahkan keduanya, maka kamu bukan manusia biasa yang kebetulan hidup di dunia ini. Ada misi batin yang kamu bawa, ada peran yang harus kamu mainkan. Dan untuk bisa memainkan peran itu sepenuhnya, kamu harus menjaga alat utama yang dimiliki roh dalam dunia fisik ini, tubuhmu sendiri. Disinilah kita mulai masuk ke bagian paling penting, yaitu apa yang kamu konsumsi. Karena makanan bukan sekadar zat, tetapi juga membawa energi, getaran, bahkan memori yang bisa menyokong atau menghalangi perjalanan batinmu. Sekarang kita sampai pada bagian yang mungkin akan terasa sedikit mengejutkan bagimu. Tapi ingatlah, ini bukan untuk menakut-nakuti atau mengkritik apa yang telah kamu makan selama ini. Ini lebih kepada memahami bahwa apa yang kita makan langsung memengaruhi energi kita, baik fisik maupun spiritual. Jika kamu merasa bahwa kebangkitan batinmu terasa terhambat, mungkin saatnya untuk mengevaluasi kembali pilihan-pilihan makanan yang sering kamu konsumsi. Mari kita mulai dengan beberapa makanan yang harus dihindari, terutama jika kamu memiliki tanda M atau bulan sabit di tangan. 1. Makanan olahan. Berlebihan. Makanan yang telah diproses secara industri seringkali mengandung bahan pengawet, pemanis buatan, dan zat aditif lainnya yang dapat mengganggu keseimbangan energi tubuh. Makanan olahan ini bisa mengacaukan resonansi alami tubuh, membuatmu merasa lelah, bingung, dan bahkan mudah tersinggung. Konsumsi berlebihan dari makanan ini bisa mengaburkan kepekaan spiritual yang sangat penting bagi mereka yang memiliki potensi intuisi tinggi. Kenapa? Karena tubuhmu perlu energi murni dan alami untuk mempertahankan frekuensi tinggi. Makanan olahan justru cenderung menurunkan frekuensi tersebut dan memengaruhi kemampuanmu untuk terhubung dengan dunia spiritual. 2. Gula dan pemanis buatan. Makanan dan minuman yang mengandung gula berlebihan atau pemanis buatan memiliki dampak yang sangat kuat pada kestabilan emosional dan mental. Gula menyebabkan lonjakan energi yang sangat cepat, tetapi juga mengarah pada penurunan yang tajam, yang dapat membuatmu merasa cemas atau bahkan kehilangan fokus. Pemanis buatan seperti aspartam atau sukralosa tidak hanya memengaruhi tubuh secara fisik, tetapi juga dapat mengganggu aliran energi batin. Bagi mereka yang memiliki potensi spiritual, mengkonsumsi gula berlebihan bisa menyebabkan kebingungan mental, serta keterputusan dengan intuisi alami. 3. Daging merah berlebihan.
Daging merah, meskipun kaya protein, bisa membawa dampak negatif jika dikonsumsi dalam jumlah berlebihan. Energi dari daging ini cenderung lebih berat dan memperlambat getaran tubuh. Ini bisa membuatmu merasa terjebak dalam rutinitas duniawi dan lebih sulit untuk terhubung dengan kesadaran yang lebih tinggi. Bagi mereka yang memiliki tanda M atau bulan sabit di tangan, daging merah bisa menjadi penghambat yang sangat nyata bagi kebangkitan batin. Tidak hanya itu, daging yang berasal dari sumber yang tidak etis atau tidak organik bisa membawa energi negatif yang menambah beban pada tubuh dan jiwa. 4. Alkohol dan kafein berlebihan. Alkohol dan kafein memiliki dampak langsung pada sistem saraf pusat dan bisa mengganggu keseimbangan energi tubuh. Alkohol, meskipun kadang dianggap sebagai pelarian, sebenarnya membuatmu terputus dari kesadaran yang lebih tinggi, menciptakan kabut mental, dan merusak kemampuanmu untuk melihat dengan jelas. Kafein, di sisi lain, bisa menyebabkan gejolak energi yang berlebihan dalam tubuh. Meskipun memberi dorongan sementara, kafein mengganggu kestabilan energi dan membuatmu lebih mudah tertekan dan kelelahan setelah efeknya hilang. Ini sangat menghambat mereka yang mencoba untuk memperdalam meditasi atau mencapai kedamaian batin yang sejati. 5. Makanan tinggi lemak dan gorengan. Makanan yang digoreng atau mengandung lemak jenuh berlebihan dapat menyebabkan peradangan dalam tubuh. Ini berdampak pada aliran energi, menjadikan tubuh terasa lebih berat dan tidak seimbang. Untuk mereka yang memiliki tanda M atau bulan sabit, konsumsi berlebihan dari makanan ini bisa membuat tubuh lebih sulit untuk memancarkan energi yang bersih dan kuat. Tubuh yang terhalang oleh penumpukan lemak dan racun tidak dapat mengalirkan energi dengan lancar. Dan ini mengurangi kemampuanmu untuk terhubung dengan energi yang lebih tinggi. Jadi, apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Apa alternatif yang bisa mendukung kebangkitan batinmu? Sekarang kita sudah tahu apa saja makanan yang sebaiknya kamu hindari jika kamu ingin menjaga energi, batin tetap terjaga, dan memfasilitasi kebangkitan kesadaran spiritualmu. Namun, bukan hanya tentang apa yang harus dihindari, tetapi juga tentang apa yang sebaiknya kamu konsumsi agar tubuh dan jiwa tetap dalam keadaan selaras. Makanan yang kita pilih bisa menjadi obat atau racun bagi tubuh dan jiwa kita. Dan dengan pilihan yang tepat, kita dapat memperkuat koneksi kita dengan energi alam semesta dan mempercepat proses kebangkitan batin kita. Mari kita bahas beberapa alternatif makanan yang mendukung energi positif dan kebangkitan spiritual. 1. Makanan yang kaya antioksidan. Sayuran hijau dan buah-buahan sayuran hijau seperti bayam, kale, dan brokoli sangat kaya akan antioksidan yang membantu tubuh mengeluarkan racun dan meningkatkan kesehatan fisik secara keseluruhan. Namun yang lebih penting, makanan ini juga dapat membantu meningkatkan energi batin. Sayuran hijau dan buah-buahan segar mengandung klorofil yang sangat bermanfaat untuk menyeimbangkan energi tubuh dan menjaga tubuh tetap ringan dan penuh vitalitas. Selain itu, buah-buahan seperti apel, blueberry, dan jeruk memiliki kandungan vitamin C tinggi yang membantu memperbaiki dan menyegarkan aliran energi tubuh serta memperkuat sistem imun yang sangat penting untuk menjaga energi positif. 2. Makanan fermentasi, tempe, kimchi, dan yogurt. Makanan fermentasi seperti tempe, kimchi, dan yogurt mengandung probiotik yang mendukung keseimbangan flora usus dan pencernaan yang sehat. Kesehatan pencernaan tidak hanya penting untuk fisik, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan energi dalam tubuh. Probiotik mendukung kesehatan mental dan emosi.
yang membantu menjaga batin tetap tenang dan stabil, sehingga kita lebih mudah terhubung dengan energi batin yang lebih tinggi. 3. Bijian utuh quinoa, chia, dan flaxseed. Bijian utuh seperti quinoa, chia, dan flaxseed adalah sumber energi yang sangat baik untuk tubuh dan pikiran. Kandungan serat tinggi dalam bijian utuh membantu pencernaan dan menjaga tubuh tetap terasa ringan, yang sangat penting untuk menjaga aliran energi positif. Selain itu, bijian ini juga kaya akan omega 3 yang membantu meningkatkan fungsi otak dan mendukung keseimbangan hormonal. Yang keduanya memainkan peran besar dalam menjaga keseimbangan energi spiritual. 4. Nutrisi dari kacang-kacangan dan biji-bijian. Kacang-kacangan seperti almond, kenari, dan kacang hazel. Serta biji-bijian seperti biji labu dan biji bunga matahari adalah sumber yang sangat baik untuk lemak sehat dan protein. Kandungan lemak sehat ini membantu menjaga tubuh tetap terjaga dari energi yang tumpul, serta mendukung keseimbangan hormon dan mood. Lebih dari itu, kacang-kacangan juga mengandung magnesium yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas tidur dan mendalamkan meditasimu, sehingga kamu bisa lebih mudah merasakan getaran halus di sekitarmu. 5. Teh herbal dan air kelapa penting untuk tetap terhidrasi, namun kita harus berhati-hati dengan minuman manis atau beralkohol yang bisa menurunkan energi kita. Sebagai gantinya, kamu bisa mengonsumsi teh herbal seperti teh chamomile, teh peppermint, atau teh hijau yang tidak hanya menenangkan, tetapi juga membantu memperjelas pikiran dan menenangkan tubuh. Air kelapa juga merupakan pilihan yang sangat baik untuk rehidrasi, karena kaya akan elektrolit alami yang membantu menjaga keseimbangan energi tubuh tanpa memberikan efek samping yang buruk. Dengan mengubah pola makan kita sebenarnya sedang memperbaiki hubungan kita dengan tubuh, dan lebih penting lagi, kita sedang memperbaiki hubungan kita dengan energi semesta. Pola makan yang lebih sehat dan terjaga akan membantu membuka saluran energi, memfasilitasi proses kebangkitan, dan memungkinkan kita untuk lebih mudah terhubung dengan potensi spiritual yang lebih tinggi. Ingat, ini bukan hanya soal makan yang baik untuk tubuh. Ini tentang makanan yang meningkatkan frekuensi dan kesadaran kita yang pada akhirnya membantu kita menjadi lebih sadar akan peran kita dalam kehidupan ini. Jika kamu merasa bahwa pola makanmu sekarang ini masih jauh dari yang ideal, jangan khawatir, perubahan tidak perlu dilakukan secara instan. Mulailah dengan langkah kecil. Gantilah 1 atau 2 makanan yang kurang mendukung dengan alternatif yang lebih sehat dan alami. Dan lihat bagaimana perubahan itu membawa dampak positif dalam hidupmu, baik secara fisik maupun spiritual. Sekarang, setelah kita membahas apa yang perlu dihindari dan makanan yang dapat mendukung kebangkitan batinmu, marilah kita merenung sejenak. Apa yang kita konsumsi, baik makanan maupun minuman, tidak hanya memberi dampak pada tubuh fisik, tetapi juga pada energi batin kita. Saat kita mulai memberi tubuh kita makanan yang sehat dan alami, kita membuka pintu untuk energi positif yang lebih kuat, lebih murni, dan lebih terfokus. Dengan memelihara tubuh melalui pilihan-pilihan makanan yang baik, kita tidak hanya mengubah fisik kita, tetapi juga memperkuat hubungan kita dengan dunia spiritual. Ingatlah bahwa tanda M atau bulan sabit di tanganmu bukanlah sebuah kebetulan. Mereka menunjukkan potensi besar yang ada dalam dirimu. Namun, untuk mewujudkan potensi ini, kita harus menjaga tubuh dan pikiran dalam keadaan yang sehat dan terjaga,
agar kita bisa melangkah maju dalam perjalanan kebangkitan batin yang lebih dalam. Sekarang, saatnya untuk berkomitmen pada diri sendiri. Ambil langkah kecil setiap hari untuk memperbaiki pola makanmu, dan lebih mendengarkan apa yang tubuh dan jiwamu butuhkan. Jika kamu merasa terinspirasi untuk melakukan perubahan, jangan ragu untuk melakukannya. Proses ini adalah perjalanan yang tidak harus sempurna. Apa yang penting adalah kamu bergerak ke arah yang lebih baik, ke arah yang lebih sejati. Jangan takut untuk melepaskan apa yang menghambatmu, dan beri ruang bagi energi baru yang akan membawa kamu menuju kehidupan yang lebih seimbang dan penuh makna. Terakhir, ingatlah bahwa kamu tidak sendiri dalam perjalanan ini. Setiap langkah yang kamu ambil, setiap perubahan kecil yang kamu buat, itu adalah bagian dari proses kebangkitan jiwa yang lebih besar. Kita semua saling terhubung melalui energi yang lebih tinggi. Dan semakin kita membuka diri untuk menerima energi positif ini, semakin kita bisa menemukan kedamaian batin yang sejati. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jika kamu merasa informasi ini bermanfaat, jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe agar channel Kodam Sejati bisa terus berbagi lebih banyak tips tentang kebangkitan batin dan kehidupan yang lebih penuh makna. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat selalu percayakan proses kehidupan ini pada energi yang lebih tinggi dan biarkan alam semesta membimbingmu menuju versi terbaik dari dirimu. Selalu jaga tubuhmu, jaga jiwamu, dan percayalah pada kekuatan yang ada dalam dirimu. Dengan kata-kata ini, kami mengingatkan kamu untuk tetap setia pada perjalanan kebangkitan jiwa. Karena setiap langkah yang kamu ambil akan membawa perubahan besar dalam hidupmu. Sampai jumpa lagi, dan semoga energi positif selalu mengalir dalam hidupmu. Tetap jaga hati, jaga iman, dan jangan lelah mencari makna di balik setiap kejadian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.